Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bakule Leker. Kali ini dalam perjumpaan kita kali ini saya mau mengajak kawan-kawan bakul semua ini ke kebun, tapi bukan kebunku ini, kebun punya orang. Yang pada saat ini kebetulan saya lagi nggak jualan karena capek ya. Capek dan pingin menemani istri yang lagi dapat job disuruh oleh tetangga ini untuk memetik kopi karena kita juga jarang sekali main-main kebun karena memang kita nggak punya kebun. Tapi sebelumnya kawan-kawan, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang berlimpah rezeki, sehingga apa yang kawan-kawan cita-citakan segera dikabulkan. Amin. Oke, lanjut kawan bakul semuanya. Ini di sini saya sebenarnya nggak bisa ini memetik kopi, cuman sekedar menemani dan menggeridu saja. Mau melihat ini, melihat sembari ya sekedar ingin koyong opo to rasane amek kopi itu. Istri itu yang pandai sekali kalau memetik kopi. Katanya disuruh memilih ini, bukan dipetik semuanya, dipilih yang merah-merah saja yang seperti ini. Jangan yang hijau. Katanya kalau yang hijau itu masih muda sekali. Dipilih-pilih saja yang merah-merah, ini sudah banyak yang merahnya. Dan kebun ini lumayan jauh dari tempat kampung saya karena ini juga kebetulan punya tetangga kampung, bukan tetangga rumah. Istri yang biasa disuruh petik di sini sudah hampir 3 tahun dia, pokoknya setiap panen selalu istri yang disuruh memetiknya. Dan ini sesekali saya ingin mengerewangi juga biarpun kita nggak bisa memetik kopi ya seenggaknya pernah. Ini Temanggung ini banyak sekali kopi-kopi yang model apa nggak tahu, tapi sekarang lagi musimnya panen sehingga yang punya kebun kopi ya saat panen raya kopi. Lagi sarapan dulu sebelum bekerja. Sembari kita lihat-lihat dulu. Wah, banyak sekali yang sudah merah-merah siap untuk dipetik. Ini kemungkinan harganya sekarang sudah naik dari tahun kemarin yang harganya kopi basah itu sekitar berapa, 8.000, 5.000-an mungkin ya. Sekarang sudah mencapai sekitar 10.000 mungkin. Saya juga kurang agak-agak ngerti. Tapi benar kawan bakul ini, kalau misalkan kita biasa jualan toh, jualan itu ya pokoknya pakai tenaga, pakai pikiran. Kalau ini job istri ini, waduh, ini pokoknya asal kita dapat banyak aja, nggak usah pakai mikir beras brus, dapat banyak ya, duitnya banyak. Pokoknya kita inilah pejuang-pejuang receh. Di mana di situ ada pitinya ya, kita kerjakan yang penting halal kan. Mantap sekali. Ini kopi-kopi dari Temanggung ini ya biasanya dijual di eh, tengkulak-tengkulak, pengepul-pengepul kecil yang perjalanannya nggak tahu. Pokoknya di pasar kita suka melihat tuh orang-orang yang berbondong-bondong karena ini lagi musim kopi, bawa kopi yang sudah digiling, itu kopi beras kalau tempatku namanya, kopi yang sudah dijemur terus digiling jadi beras. Itu katanya sekarang sudah
Harganya itu katanya, tapi kita nggak tahu, 40-an ribu, mungkin lebih mungkin ya. Bayangkan kawan bakul, kalau misalkan kita punya kebun yang luas dengan kopi yang berlimpah dengan harga yang segitu, 40.000 per kilo. Aduh, dahsyat. Insya Allah kawan bakul, doakan saya kapan-kapan punya kebun ya. Jualan, ngumpulin duit buat beli kebun kopi. Cocok sekali kan. Sembari kita jualan, nungguin hasil panenan tiap tahun. Waduh, siapa yang nggak pingin. Ini nampaknya orang yang punya kebun ini rajin ini kawan bakul, sehingga kalau kita lihat kopinya itu banyak, buahnya itu loh, tangkai-tangkainya itu banyak sekali. Kan kita perjalanan ke sini kan melewati banyak-banyak kebun itu, kebun punya orang tuh. Tapi nampaknya ini kebun ini wine dadi banyak banyak kopinya ini dibandingkan dengan kebun-kebun samping kanan kirinya itu. Ya lumayan sih, kalau misalkan banyak kopinya kan nanti kalau kita dapat banyak juga upahnya banyak. Ini lagi sarapan dulu sebelum bekerja. Pokoknya jangan lupa sarapan guys. Sebelum dimulai kita lihat-lihat dulu, ini lumayan luas loh kebunnya, mungkin sekitar setengah hektaran ada ini. Setengah hektar itu kalau misalkan 1 meter satu kopi ya banyak juga itu pohonnya. Ini pokoknya lumayan seger lah. Nah itu sudah mulai, kita bagian menyuting saja. Kita lihat-lihat dulu gimana proses pemetikannya. Yes, kalau di tempat kawan bakul ini baru berapa menit, tapi di sini kita sudah hampir berapa jam. Tuh cara memetik kopi yang baik dan benar katanya, brush brush dimasukkan ke dalam tas yang diwali biar cepet. Ini sekitar mungkin 1 jaman dapat 1 bagor, 1 karung, yang kalau ditimbang itu 1 karungnya ya sekitar 35 kilo lah, ukuran 35 kilo. Sekuat kita, kalau misalkan 40 kilo kan sudah berat tuh ya, 35 kilo aja biar saya juga kuat ngangkatnya. Enggak terlalu berat. Kalau nyampe duhur dapat 3 karung kan lumayan, 3 bagor. Ini kawan-kawan semuanya tuh sudah menyuntak lagi. Banyak ya, tempat lain mungkin ada yang per kilo berapa hasilnya, upahnya. Terus ada yang bagoran, 1 bagor berapa. Kalau tempat kita ini kita memilihnya per bagor saja, enggak per kilo. Kalau misalkan per kilo ya sekilo 1.000 upahnya memetik kopi ini. Kalau per bagor ya sebagornya 35, tapi kita sudah menimbang itu 1 tas itu kalau ditimbang ya sekitar 6 kilo. 6 kilo kita masukkan ke dalam bagor itu 6 tas, berarti 6 kali 5 ya sekitar 30 ditambah ya 7, berarti 7 tas itu sekitar 36 kilo lah. Upahnya berapa kira-kira kawan bakul? Ya sekitar 35. 1 bagor itu cuman 35.000 rupiah upah dari memetik kopi ya, hampir sama kalau misalkan dibuat per kilo juga sama, karena kita sudah menimbang itu 1 tasnya itu perkiraan
6 kiloan 5 kilo ya, 5 kilo kali 6 7 tas tadinya itu masukkan ke dalam karung itu ya, setara lah 35 kilo itu hampir penuh satu bagor dalam 1 jam. Dalam 1 jam istriku sudah mendapatkan 1 bagor, berarti 1 jamnya dapat 35.000. Kalau kita mulai jam 8, 9, 10 nyampe jam 12 ya di rata-rata dapat 3 bagor sajalah. 3 bagor lumayan kan buat upah pekerja. Nanti kalau misalkan nggak malas ya, habis zuhur kita berangkat lagi sampai asar mungkin dapat 3 bagor lagi. Kalau misalkan full sehari itu jeda zuhur itu 1 hari mungkin dapatlah 6 bagor. Itu istriku, tapi kalau aku yang metik mah dari jam 8 nyampe zuhur ya dapatnya 1 bagor. Karena nggak bisa. Di sini aja saya ngebantu itu misalkan istri sudah menuang 2 tas 3 tas, saya baru 1 tas. Nggak lucu katanya. Ini kan bakul yang dati sekali ini kopinya, wah gerenol sekali, mantap. Oh, kalau istriku senang sekali memetiknya. Wih, beras langsung penuh tasnya. Dan ini juga buat tutorial, katanya tutorial cara memetik yang baik dan benar, itu brus kayak itu brus ya, cepet-cepetan pokoknya, semakin cepet ya semakin penuh, cepet penuh tasnya, nanti semakin cepet nuangnya ke bagor dapatnya ya banyak, jadinya begitu. Ini banyak yang nggak dipilih karena sudah nampak merah semua, tinggal brul saja, nggak pilih-pilih. Hijaunya sudah hijau tua, jadi sudah hampir masak semuanya, ini siap untuk dipanen. Kalau yang pohon lain kan ada yang merah, ada yang masih hijau banget. Kalau yang ini khusus pohon ini nampaknya semuanya dipetik semua, ini kayak asik sekali itu ngelihatnya, padahal banyak semutnya nek nyokot saja gatelnya ampun-ampunan. Semutnya banyak, semut gatel muyek kalau nyokot tuh, kalau menggigit. Saya ngeliatnya aja seneng ya, ngambilnya bral-bral, tapi saya nggak punya kecepatan tangan seperti itu kalau metik. Itu nggak alot kawan bakul tuh, metiknya tuh gampang, nggak keras, prutul cepat banget. Ya sudah menuang lagi, ini sudah dapat 2 bagor, ini yang ketiganya ini kawan bakul nih, yang ketiga bagor. Ini jam di sini menunjukkan sudah hampir jam 10, setengah 11-an nih. Sudah hampir 3 bagor, hampir ini jam setengah 11-an nih, kita mulai jam 8. Kemungkinan nanti duhur kalau 3 ini ya udah lebih, mungkin dapat 4 insyaallah. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin cukup sekian perjumpaan kita kali ini dalam memetik kopi yang baik dan benar, kata istri, tapi kalau saya nggak bisa. Oke, pokoknya untuk kawan-kawan semuanya yang sudah mampir, sukses untuk kalian semuanya dan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.